Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang customer service. Kelompok kami beranggotakan Hilal Ubaidillah Nur, Gisela Safara Putri, Rifandini Rahyanti, Anissa, dan Muhammad Fauzan Aziz. Next. Customer service adalah sebuah layanan yang ditawarkan dari perusahaan untuk para customer, baik sebelum atau sesudah membeli produk atau jasa. Tujuan customer service adalah memberikan kenyamanan sehingga pengalaman mereka bertransaksi menjadi lebih baik dan berharap memenuhi ekspektasi mereka. Kualifikasi customer service. Yang pertama itu ada integritas tinggi. Integritas artinya memenuhi komitmen, menunjukkan kejujuran, dan mengerjakan sesuatu dengan penuh konsisten. Yang kedua, service excellent. Yang harus dimiliki customer service adalah service excellent, yaitu kita harus memberikan pelayanan yang paling baik atau yang paling bagus, yang terbaik untuk nasabah. Yang ketiga, ada product knowledge, di mana customer service harus memiliki pengetahuan tentang produknya. Misal, ada nasabah yang ingin membuka rekening baru, otomatis kita sebagai customer service harus menguasai produk apa saja yang ditawarkan bank tersebut. Yang ketiga, certification. Yang keempat, certification. Yang kelima, berpenampilan menarik. Kita sebagai customer service harus memiliki penampilan yang menarik. Yang keenam, ada other skill, di mana seorang customer service harus memiliki skill lain, yaitu kemampuan dalam berbahasa Inggris, kemampuan dalam komputer, dan sertifikat. Certification itu di mana CS memiliki sertifikasi yang diakui sebagai CS atau profesional. Kemudian ada standar layanan perbankan. Yang pertama, itu attitude atau sikap, di mana seorang customer service di perbankan harus memiliki sikap yang sopan dan baik, karena kan kita berada di frontliner, kita melayani nasabah, kita harus berkomunikasi dengan nasabah dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang kedua, itu ada skill atau keahlian, di mana CS harus mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya, karena CS itu ada di pelayanan nasabah. Misalnya saat nasabah lupa PIN atau lupa password banking gitu, saat ditanya, kita sebagai CS harus menguasai kemampuan menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, ada appearance atau penampilan. Karena customer service ini berada di frontliner, jadi harus memiliki penampilan yang menarik. Selanjutnya ada skill customer service saat berkomunikasi. Yang pertama ada jajaki kebutuhan nasabah. Yang kedua ada menjelaskan sesuai kebutuhan nasabah. Yang ketiga ada menggunakan sales kit. Menggunakan sales kit itu ada 5 macam, yaitu pertama posisi menghadap ke nasabah, yang kedua ada dalam posisi terbuka, yang ketiga posisi sales kit di depan nasabah, yang keempat ada menunjukkan ke sales kit, yang kelima atau yang terakhir ada memberikan brosur ke nasabah. Selanjutnya ada arahkan nasabah mengisi formulir. Selanjutnya ada cross selling, yang pertama ada tawarkan produk bank lainnya, yang kedua ada penekanan agresif dengan menjelaskan keuntungan dan kelebihan produk tersebut, yang ketiga ada meminta data lengkap nasabah, dan terakhir ada membuat janji untuk bertemu atau telepon. Selanjutnya ada standar kebersihan dan kerapihan ruang kerja. Standar kebersihan dan kerapihan ruang kerja dapat mendukung kenyamanan dalam memberikan layanan. Yang pertama ada ruang kerja yang bersih, rapi, dan nyaman memberikan efek kepuasan dan kenyamanan bagi nasabah. Dan terakhir ada clean desk policy adalah
langkah pengamanan data dan informasi dengan menyimpan seluruh informasi yang bersifat sensitif dan rahasia dengan baik. Tidak meninggalkan berkas penting di atas meja saat pegawai sudah pulang atau saat sedang istirahat. Selanjutnya adalah fungsi customer service. Customer service mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai pegawai frontliner officer, kemudian marketing, dan advisor. Nah, sebagai frontliner officer, customer service artinya adalah dia sebagai pegawai yang bekerja di garda depan bank. Kemudian menjadi cerminan pelayanan yang baik, menjadi image bank, liaison officer, dan information center. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai marketing atau penjual. Customer service dalam menjalankan tugasnya juga melakukan penawaran produk dan jasa bank kepada customer, seperti tabungan, deposito, kredit, dan juga melakukan penanganan terhadap komplain nasabah. Kemudian yang ketiga, fungsinya sebagai advisor atau penasihat. Nah, customer service juga harus mampu dapat melakukan konsultasi dengan nasabah. Jadi sewaktu-waktu nasabah ada punya permasalahan, dapat menjadi mediator atau menjadi media untuk konsultasi bagi nasabah, untuk memberikan solusi pengelolaan keuangan nasabah, juga melakukan penanganan terhadap komplain. Kemudian tugas utama customer service yaitu open and close akun, yaitu customer service bertugas untuk melayani nasabah dalam melakukan pembukaan dan penutupan rekening. Kemudian maintenance, yaitu melakukan pemeliharaan terhadap nasabah. Selanjutnya admin, reporting, dan balancing. Yang terakhir cross-sell. Cross-sell ini adalah kemampuan customer service untuk mendorong nasabah membeli produk selain dari produk yang diminta, tapi masih ada kaitannya atau masih berhubungan dengan produk tersebut. Selanjutnya ada customer service to marketing. Yang pertama ada produk knowledge, yaitu jasa dan layanan bank. Yang kedua ada kemampuan interpersonal, yaitu customer service harus bisa berkomunikasi lisan dengan baik dan tulisan. Yang ketiga ada customer oriented, yaitu fokus pelanggan potensial dan jaringan bisnis komunitas grup medsos. Yang keempat ada gunakan data cross-sell atau data CRM. Data CRM itu adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi. Terus gunakan data hasil data CRM, yaitu mampu menganalisa calon nasabah, perilaku nasabah dari segi kebutuhannya, dan juga menjaga hubungan baik dengan nasabah lama, baru, atasan, rekan sekerja, dan bagian lainnya. Yang kelima ada buat target atau strategi nasabah. Membuat kegiatan promosi, event berhadiah, dan menginfokan update promosi dari si produk tersebut, dan memperhatikan respon konsumen untuk menganalisa dan mengevaluasi produk bank ke depannya. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.